Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah, kawan-kawan Masjid Al-Ikhlas Bambu Apus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan saya dengan Qori Ainul Yakin. Saya tinggal di Jalan Cilangkap Baru, domisili di Jakarta Timur. Kemudian pekerjaan sejauh ini di social entrepreneurship, yaitu di kegiatan fundraising dan marketing untuk sebuah lembaga, yaitu lembaga filantropi Sinergi Foundation. Dan alhamdulillah saat ini diamanahkan sebagai kegiatan untuk fundraising dan marketingnya. Jadi kecebur atau terjun di dunia fundraising awalnya saya dari tahun 2008-2009 ya. Pada saat itu masih single, masih bujangan gitu ya, yang masih mencari arah dan tujuan. Sebelumnya juga saya kuliah di akademisi, yaitu di STASEBI gitu ya, itu ada di Sawangan. Kemudian juga di situ saya mengambil jurusan akuntansi manajemen zakat. Nah, prodinya situ, kemudian berjalan seiringnya waktu, lulus, berjalan kegiatan itu berdampingan. Saya menjadi relawannya pertama kali di Dompet Duafa Republika gitu ya. Di Dompet Duafa Republika itu dari freelance, kemudian karyawan kontrak, kemudian pindah di program-program dan lain sebagainya, sampai manajer di kegiatan Ramadan dan lain sebagainya. Awalnya di situ. Sampai saat ini 15 tahun pernah di Dompet Duafa, kemudian di Darul Quran, sekarang di Sinergi Foundation 2 tahun ini. Dan alhamdulillah banyak kemudahan yang Allah berikan dari kegiatan yang kita lakukan. Mungkin nanti cerita sedikit tentang pola-pola kegiatan fundraising yang pernah dilakukan, kemudian kemana aja dan seperti apa, seperti itu Pak. Iya, kalau untuk kegiatan fundraising tentunya diatur di dalam perundang-undangan ya, untuk pengelolaan zakat dan pengelolaan wakaf gitu ya, yang dimana itu harus aman syar'i, aman NKRI, aman regulasi yang dimiliki oleh sebuah lembaga. Nah, di satu lembaga di dunia filantropi dinaungi oleh di komunitas ya, ada namanya Forum Zakat. Nah, Forum Zakat itu yang membawahi ataupun yang mendampingi gitu ya, peranan rumah-rumah kegiatan zakat di Indonesia untuk sebuah perizinan dan lain sebagainya, mengadopsi kepada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, di situ juga makin luas tuh untuk sebuah pergerakannya, perizinannya, sampai dari skup nasional, provinsi, kota madya, gitu ya. Itu ada urutannya yang memang harus dilengkapi, yang dimiliki oleh sebuah entitas buat penghimpunan donasi ataupun fundraising itu sendiri. Jadi skopnya memang bisa buat nasional, bahkan bisa untuk internasional juga ya mungkin ya. Betul, luas ya. Luas gitu ya, untuk nasional dan internasional. Bisa kita mencari potensi kebaikan itu buat masyarakat luar gitu ya. Khususnya kenapa? Karena di program kebaikan ini banyak sekali minat-minat masyarakat Indonesia yang memang menjadi negara dermawan seluruh dunia, yaitu nomor satu ya di Indonesia. Indonesia nomor satu. Ya. Jadi kita pun nggak punya uang, masih pengen berbagi, betul. Gitu ya, walaupun sedikit, tapi tetap ada orang lewat depan rumah kita, jalan kita, tetap ingin berbagi dan berbagi. Seperti itu. Ya, sejauh ini ketika kita melakukan kegiatan penghimpunan dana, tentunya kita mengadopsi kepada beberapa unsur, yaitu ada aksi programnya. Aksi programnya ini berupa apa? Gitu ya. Misalnya programnya program A. Nah, program A ini kita berikan atau cari narasinya. Gitu ya. Nah, cerita narasinya, historinya dari mana, buat apa, di mana, untuk siapa.
Kemudian baru para masyarakat tuh ingin donasi. Nah, donasinya dengan apa? Baik itu barang, nilai, rupiah, transfer dan lain sebagainya. Gitu. Nah sejauh ini sampai atau nggak sampai, insya Allah dengan lembaga yang memang mempunyai kompetensinya cukup baik, amanah, transparansi dan open public gitu ya dari segi pelaporannya, insya Allah para jamaah juga mendapatkan laporan bulanan ataupun mingguan yang dilakukan oleh lembaga filantropi tersebut. Kalau dari pemerintah, Basnas dengan apa sistem simbanya itu melihat dan merekomendasikan untuk pencatatan pelaporan yang las-las himpun, yang las-las jalankan, gitu ya. Gitu. Kemudian dari internalnya sendiri oleh lembaga filantropi juga mencatat, melakukan laporan, gitu ya, dan melakukan audit per tahun, gitu ya, dengan lembaga audit-audit yang ternama seperti itu. Ada kontra juga ya dari masyarakat yang kurang suka terhadap lembaga tersebut yang memang dinilai kurang baik seperti itu ya. Apa bahasanya mungkin keteledoran dalam pengelolaan dana tersebut gitu ya. Cuman kami atau kita tidak membahas di situnya, Pak, tapi kita membahas bagaimana kemaslahatan yang mereka berikan sejauh ini dan seberapa besar banyak luasan wilayah kontribusi yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam mengentaskan kemiskinan, kebencanaan, dan kemanusiaan. Gitu. Nah, adapun beberapa orang yang akhirnya berdampak juga terhadap lembaga itu bagian dari perjuangan yang kita lakukan, gitu. Bahwa ya kegiatan syiar dan dakwah itu tidak mudah dari apa yang kita lakukan lah. Ya, Nabi aja dulu dengan syiarnya agama Islam, ya dia ditimpuk, dia dicekam dan lain sebagainya, tapi terus berjalan untuk dakwah, jalan lurus gitu. Nah, maka dari itu dengan saudara kita kemarin melakukan kegiatan seperti itu, ya kita tidak tinggal diam juga, kita terus memberikan citra baik tentang keislaman, tentang ketangguhan dari para fundraiser ini untuk terus memberikan kemaslahatan dan kebaikan, Pak. Iya, untuk kegiatan kemanusiaan ataupun kebencanaan yang dilakukan di beberapa daerah yang memang melewati skup tugas utama kita, kita biasanya bekerja sama dengan para mitra pemberdayaan ataupun relawan yang ada di lapangan, Pak. Contoh, misalnya kemarin kita baru kejadian di gempa Cianjur ya. Gempa Cianjur itu luar biasa, Pak. Gitu ya, rata semua dengan tanah gitu ya. Nah, kemudian teman-teman relawan dan masyarakat juga menghilangkan traumatiknya yang begitu tinggi. Kita ajak kembali untuk dia bermain, trauma healing dan lain sebagainya. Akhirnya kita bangunkan semacam rumah tenda gitu ya, rumah sementara, bahwa dia mempunyai atau kita berikan penghidupan lah gitu, di rumah itu, shelter kita sebutnya. Nah, kita bekerja sama tuh dalam ruang bangun itu untuk membangun dia lebih baik lagi, kemudian lebih fokus lagi kepada keluarga, anak, istri dan lain sebagainya. Jadi itu contoh di mana kita bergeraknya bersama-sama dengan masyarakat gitu, yang memang tahu medan wilayah lapangannya, yang memang tahu seluk-beluk daerah titik sentral bencananya. Dan kami sebagai pengelolaan daripada kelembagaan kemanusiaan yang mendampingi dari dana-dana masyarakat, kita gulirkan bareng-bareng untuk kegiatan program itu. Kalau dari kebencanaan ataupun di kegiatan-kegiatan lainnya, biasanya kan dilakukan ketika bencana itu hadir gitu ya, kan evakuasi dulu ya, evakuasi korban segala macam, kemudian traumatic healing, posko sementara naik lagi kebutuhan hidup dan sembako dan lain sebagainya, gitu. Baru next step lagi kita berikan shelter rumah dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada pendampingan nilai dan norma-norma ibadah. Kenapa itu disiapkan? Agar dia tidak jauh juga terhadap agamanya itu sendiri, yaitu agama Islam. Dia tetap beribadah,
kita siapkan musola, shelter daruratnya, kita siapkan tempat-tempat wudhu yang terbaiknya, MCK-nya, toiletnya, gitu, agar mekanisme itu semuanya dia merasa di rumahnya itu sendiri, tapi walaupun bangunannya sudah runtuh. Alhamdulillah di Synergy Foundation kita masih menerima donasinya untuk program Palestina. Terakhir kami kirim juga beberapa kontainer gitu ya. Ya memang di situ ada kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup untuk para warga Palestina. Baik itu barang dan dana uang gitu ya. Maksudnya barangnya kita siapkan di sini, kemudian kita packaging yang rapi sebagai branding program dan pelaporan kepada donatur, kemudian juga dikirim sampai perizinan yang kita lakukan kepada mitra-mitra stakeholder untuk kerjasama dalam hal pengangkutan barang itu sendiri, Pak. Kemarin ada pengiriman ke lewat kapal laut di Tanjung Priuk, alhamdulillah kita bersama teman-teman forum zakat gitu ya menaunginya untuk mengirimkan bantuan itu. Nah, kalau dalam hal skup dana, ketika dana itu sudah ready, kami lakukan kegiatan untuk pembelian barang-barangnya di sana, Pak. Gitu ya. Di perbatasan Gaza, Rafah, Mesir itu, kemudian kita belikan kebutuhan sembakonya, baru kita distribusikan bersama. Gitu ya. Nah, nanti mungkin di sela-sela video ini berlangsung gitu ya, ada kegiatan program yang bisa kita lakukan juga gitu ya di dalam pelaksanaan Palestina yang sejauh ini berjalan. Iya, dengan narasi yang lain-lain gitu ya, mungkin kita nggak bahas narasi lain-lainnya, tapi kembali lagi kita ajak aja narasi kebaikan itu untuk membantu saudara Muslim kita, gitu ya, dalam hal bendera Palestina. Tapi memang bantuan tersebut itu bisa kita sampaikan ya. Sampai tidak ada keraguan, bantuan itu sampai, kemudian dinikmati, bahkan di kami pun program yang kami lakukan bukan hanya sekedar kemarin sedang agresi aja Pak, tapi dilakukan pada saat Ramadan kemarin gitu ya, di 2023-2022 kami sudah mengirimkan tuh. Jadi bukan hanya momentum ini aja, enggak, bahkan kita dari Ramadan nyiapin buat sahurnya, takjilnya, hari rayanya dan sebagainya buat kita maksimalkan. Kalau untuk apa yang paling baik berdonasi, gitu ya, baik itu uang ataupun barang, dua-duanya baik Pak. Gitu ya. Cuman kesulitan di lembaganya, gitu ya, kesulitan lembaganya adalah harus mengumpulkan, gitu ya, jumlah barang yang banyak sekali yang memang bisa diangkut ke dalam kontainer, gitu ya, ke dalam kapal laut, ke dalam kabin pesawat yang besar, gitu ya, untuk dikirim ke sana. Nah, informasinya itu pengiriman via pesawat ataupun kapal laut itu kurang lebih beberapa miliar, Pak. Gitu. Ketika itu harus pakai ongkosnya itu tuh, wah luar biasa. Gitu. Nah, maka dari itu, kalaupun di masjid ataupun di komunitas, baiknya kemana? Ya baiknya ke lembaga tertentu yang memang menginisiasi kegiatan itu untuk ke Palestina. Gitu. Yang memang sudah berjalan, yang memang sudah terjalin bantuannya dan reportnya itu secara transparansi dan akuntabel baik gitu pencatat. Untuk pengiriman bantuan Palestina sebaiknya memang lewat lembaga resmi yang ditunjuk gitu ya. Baik itu LAS maupun LASNAS yang memang menjalankan program pendistribusian yang dilakukan ke Palestina langsung gitu ya. Baik berupa nominal donasi ataupun apabila lembaga tersebut membuka ruang untuk barang yang memang dibutuhkan, itu bisa support. Nah, misalnya menginisiasi programnya kemana saja, kemudian dan pelayanannya apa aja, insya Allah di lembaga tersebut akan menyiapkan Pak. Menyiapkan, oh ya kita butuh kegiatan winter nih, musim dingin, yaitu barangnya selimut, gitu ya, kaos kaki, jaket, shawl, kupluk, sarung tangan, kaos kaki dan lain sebagainya itu satu paket itu misalnya 300 something gitu ya atau 500 segala macam kita siapin tuh satu pack gitu. Kita butuhnya berapa? 1000 pack gitu ya. Nah, itu kan barang yang memang harus ada dananya, harus ada pembeliannya, harus ada pengepakannya dan pengirimannya tuh. Jadi bayangkan tuh Pak, kalau kita jadi barang itu
transaksionalnya luar biasa gitu, waktunya. Mungkin barang ini udah siap ataupun barang udah ready jalan, musimnya udah berganti gitu ya. Karena kelamaan gitu ya. Tapi kalau makanan mungkin sebaiknya beli di sana. Sebaiknya betul, Ya. betul, betul. Sebaiknya makanan beli beli di sana buat penguatan program kita dilakukan di sana. Alhamdulillah kemarin dapat report dan informasi kawan-kawan bantuan kita yang kemarin lewat kapal laut itu ya Tanjung Priok kurang lebih 3 minggu yang lalu itu sudah sampai Pak. Itu sudah sampai dan sudah distribusi lah. Bahkan teman-teman FOS yang lain kemarin Forum Zakat sudah mengirimkan juga, alhamdulillah mengkawal sampai perbatasan dan masuk sampai ke Gaza pada saat agresi itu jeda ya, jeda perang itu berapa hari kemarin tuh 4 hari 5 hari itu ya. Baru-baru ini ya. Baru-baru ini yang pengiriman terakhir Pak dari yang kedua itu udah dilaksanakan. Seperti itu. Alhamdulillah sih Pak, anak istri gitu ya melihat bapaknya melihat papanya kerja untuk kegiatan kebaikan sih jarang komplain gitu ya, jarang komplain gitu karena udah mengetahui bahwa yang dijalankan itu buat orang banyak gitu ya, bukan buat pribadi. Kalaupun program itu berjalan, kemaslahatannya dan keberkahannya juga kembali lagi ke kita Pak gitu ya, diberikan kesehatan, happy selalu, apa-apa ready dan lain sebagainya. Iya, di Sinergi Foundation untuk program kemanusiaannya kita juga ada program pembangunan jembatan asa, Pak. Jembatan asa itu menyambungkan 2 pulau atau 2 desa, gitu ya, yang memang jembatannya itu runtuh atau memang tidak ada jembatan, gitu. Jadi kalau lihat di TV-TV itu, Pak, untuk kebutuhan jembatan tuh luar biasa, menyambungkan 2 insan percintaan, menaikkan ekonomi, menaikkan lingkungan dan kehidupan di masyarakat itu dan perekonomiannya meningkat karena ada jembatan, Pak. Gitu ya. Itu benar, benar ya sih. Tapi kalau misalnya nggak ada jembatan, yang kita lihat tuh nggak sampai Pak. Dia lewat kali tuh benar-benar lewat kali. Kalau lagi kering. Nah, kalau lagi banjir atau airnya ini ya memang benar-benar gantungan kayak gitu, Pak. Nah, alhamdulillah Sinergi Foundation salah satunya kita bikin jembatan asa atau programnya Sasaka. Itu kurang lebih ada di Jabar dan Banten, kita terus membangun untuk ribuan kilometer gitu ya. The Bridge of Nation. The Bridge of Nation. Itu di Jawa masih ada ya yang seperti itu. Masih, Pak. Di kawasan di daerah tertinggal. Masih, Pak. Masih, Pak. Dan itu berpengaruh sekali terhadap peningkatan perekonomian warga sekitar. Gitu ya. Nggak usah jauh-jauh deh, sebut aja nanti kita dicari lagi daerahnya gitu. Daerah A gitu ya. Daerah A itu ya daerah penyangga Jakarta pun masih banyak yang listriknya belum masuk, Pak. Dan jembatannya juga parah gitu. Nah, makanya dari itu kita membantu peran serta pemerintahan gitu ya dalam hal menuntaskan kemiskinan juga dari jembatan juga ya. Kita menyambungkan semua sendi-sendi ekonomi itu, Pak. Gitu. Nah, selain itu kita juga punya program untuk penumbuhan ekosistem laut, Pak, dengan terumbu karang. Nah, sebutnya Fish Bank Indonesia. Sebut aja di daerah Banyuwangi. Nanti bisa search ya teman-teman di Google gitu ya. Pantai Bomo adalah salah satu rekomendasi mudah-mudahan dari BUMDes-nya itu bisa menggelontorkan kegiatan pendanaannya buat program kita Fish Bank itu, Pak. Kenapa Fish Bank itu dilakukan? Fish Bank itu adalah program untuk menarik budidaya ikan datang ke pulau itu, Pak. Datang ke daerah itu dengan terumbu karang yang kita ciptakan 2, 3, 5 tahun, Pak. Dan itu terbukti masyarakat Bomo itu dari yang cuma 5-10 kilo gitu ya per minggu, per bulan gitu ya. Sekarang sampai ratusan kilo dan bertonton, Pak, panennya. Gitu. Dan ini diinisiasi masyarakatnya itu happy, Pak. Akhirnya mereka senang beribadah, senang berbagi. Wah, Masya Allah deh gitu ya. Jadi keberkahannya mengalir begitu aja, Pak, sampai saat ini. Iya, yang sejauh ini ada banyak sih yang paling berkesan sebenarnya, Pak.
Cuman ada yang paling itu perjuangannya luar biasa ketika saya di salah satu lembaga yang sebelum Sinergi Foundation ini, kegiatan ke NTT, Pak, Kupang, WUW itu, nama kotanya UEU gitu ya bacanya. Itu dari Suta gitu ya, dari airport kurang lebih 2,5 sampai 3 jam ke bandara. Dari bandara Kupang itu El Katiri itu ke mana? Ke titik lokasi pemberdayaan kurang lebih itu 6 jam, Pak. Dan itu sampai jalanannya putus gitu ya. Jalanan provinsinya keren, bagus gitu ya. Mulus lah aspalnya gitu ya. Sampai ke desa itu saya bermalam, tidak ada listrik gitu ya. Air pun harus ngambil ke dalam dusun yang jauh gitu ya, pakai ember. Itu beneran tuh, Pak. Saya lihat dan saya pikir emang ada masih seperti itu gitu. Beneran masih ada ternyata, Pak. Dan ini real ini. Real punya. Real bener. Bukan hanya topik kita cerita ya. Bukan yang cerita-cerita, bukan hanya settingan, beneran saya lihat gitu. Dan ternyata masih di Indonesia ya. Masih di Indonesia, Bukan di Afrika. bukan di Afrika. Kekeringan itu masih ada dan pertumbuhan ekonomi itu masih sekup di wilayah tertentu memang betul adanya, Pak. Nah, dari pemberdayaan itu dilakukan, kita menjalankan program kegiatan kurban, Pak. Di situ kurang lebih kita distribusi kurban 5 sampai 10 sapi. Kami membeli sapi kepada para peternak di wilayah tersebut. Nah, di wilayah tersebut WW itu adalah yang sangat sangat bersosialisasi tinggi untuk beda agama, Pak. Di situ ada Kristen, ada Buddha juga, gitu ya. Kemudian ada masyarakat Muslim, gitu ya. Dan mayoritas bukan Muslim di situ, mayoritas non Muslim. Tapi alhamdulillah mereka saling bertenggang rasa, saling silaturahim, gitu ya. Nggak ada konflik interest lah apapun di situ. Dan suatu ketika saya bermalam, kemudian saya menginap, nggak ada lampu, sinyal pun nggak ada, gitu ya. Akhirnya pada suatu ketika pagi, saya disuguhkan makan, Pak, sarapan. Set, nih sarapan dulu, gitu ya. Udah bunda pakai Indomie aja, gitu, pakai mie instan aja. Gitu. Setelah makan pakai mie instan, ini usah dimakan, gitu. Apa ini? Mohon maaf, kirain kan babi ya, Pak. Karena kan di sana masih kuat banget ya, babi. Ini kok hitam-hitam bunda, mohon maaf ini daging apa? Ini daging sapi, diasapin dari setahun yang lalu. Jadi kayak dendeng itu. Dari mana? Ini dari kurban yang lembaga Ustadz berikan. Wah saya Pak, udah saya nggak bisa ngomong apa. Masya Allah beneran nih bunda. Bener Ustadz. Kenapa buat saya? Karena Ustadz menjadi tamu terbaik kita hari ini. Tuh Pak. Luar biasa. Luar biasa. Itu yang berikan yang non Muslim ya? Itu yang Muslim, Pak. Itu yang Muslim. Muslim ya? Saya nggak mau nginep yang di non Muslim. Ya. Karena yang non Muslim itu ya ada anjing, ada babi di rumahnya itu kan. Makanya sampai saat itu saya, wah ini kebaikan yang kita lakukan dan berdampak tuh ini gitu. Bahkan kita harus Allah turunkan rahmatnya untuk, kamu harus ngerasain gitu. Bahwa kamu yang memberikan manfaatnya sini itu banyak yang menginginkan kembali. Bisa dikatakan mereka makan sapi itu dari sapi hanya setahun satu kali. Yes, benar itu Pak. Itu bukan isu. Itu benar-benar bukan isu. Makanya saya selalu pastikan setiap tahun gitu ya. Namanya Ustaz Syarifuddin. Alhamdulillah dia masih kontakan terus. Hamin 10, Hamin 5 pasti kontak tuh. Ustaz, ada daging sapi nggak? Wah, Masya Allah. Kalau nggak ada saya cariin, saya beliin Pak. Kasihan bener emang setahun sekali makan daging itu bener. Dan bukan katanya nih Pak, ini beneran. Ini nyata. Gitu. Nah, maka dari itu nanti buat teman-teman las lembaga gitu ya, kalau misalnya ada dana jangan digeser kepada Jakarta terus. Jakarta mah hampir seminggu sekali bahkan makan daging kita Pak. Gitu ya. Di warung pun ada rendang, ada tinggal makan daging. Nah, maka di daerah sana tuh masih banyak banget gitu ya. Yang butuh nilai ekonominya perubahan dari peternak, kemudian nilai ekonomi meningkat kayak gitu. Iya, artinya ini kita juga tidak perlu khawatir ya. Bagi orang yang ingin berkurban itu
korbannya untuk kurban di luar kota, kurang lebih begitu. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah pasti akan sampai. Sampai Pak, nggak usah khawatir. Sudah terbukti, gitu ya. Bahkan kan kita diajarkan dari dulu kecil beranjak dewasa, kalau buat personal ya Pak ya, nggak boleh nyolong, harus jujur sedikit pun. Mendingan ngomong apa adanya dan terbuka daripada nguntit sana nguntit sini gitu. Jadi dimakan enak oleh warga masyarakat, dijalani juga berkah. Jadi makanya nanti buat kawan-kawan jamaah Masjid Al-Ikhlas, kalau kurban nih, Anda boleh saran Pak, ya share juga ke daerah-daerah. Ya, Itu banyak banget. Kalau laporan, insya Allah mereka jago Pak. Mereka bagus banget. Gitu. Artinya sudah mempunyai tanggung jawab. Gitu. Bahkan kalau misalkan distribusi satu sapi, di sana tuh bisa beratus-ratus kakak yang makan. Misalnya saya dulu ke sana tuh, ya Allah ini cukup nggak ya sama warga ya? Saya cuma bawa 5-10 ekor cukup nggak ya ini ya? Iya, kalau untuk kawan-kawan sekalian, apabila ada yang ingin meminta bantuan kebaikan berupa beasiswa, kesehatan, kemudian pendidikan beasiswa tadi ya, kemudian sembako dan lain sebagainya, itu sebelum ke Sinergi Foundation yang ada di Bandung pusatnya, itu di lembaga-lembaga yang resmi memang selalu mempunyai program itu Pak. Gitu. Itu program yang dimana untuk kemaslahatan umat yang diberikan, tapi ada syarat-syarat ketentuan yang memang dilakukan, yaitu seperti SKTM, kemudian kebutuhan parsialnya, kebutuhan primernya apa aja gitu ya, yang memang terjalin dalam 8 asnaf itu, kita baru bisa mengeluarkan. Nah, kalaupun itu semuanya bisa ready, bisa siap sih lembaga gak hanya diam sih Pak, pasti akan membantu gitu ya. Bukannya dipersulit, tidak. Justru dari susunan administrasi ini yang memang harus dilengkapi bersama kita lakukan untuk sebuah pelaporan kepada para donor. Maksudnya ada sebagai pertanggungjawaban agar donasi itu tepat guna ya. Betul. Tidak sembarangan memberikan donasi kepada siapapun. Betul. Hanya betul Pak. Sasaran. Betul, seperti itu. Baik kan, terima kasih banyak. Siap. Kita sambung lagi nanti. Siap. Saya terima kasih banyak sudah atas waktunya. Terima kasih Pak Renaldi. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.